Keseruannya kita pastinya ditemani oleh legislator dari Kabupaten Cirebon bersama dengan Kang Lutfi. Oke, gimana Kang agenda untuk hari ini? Ngabuburit kita kali ini mau diisi giat bareng dengan teman-teman Polresta Kabupaten Cirebon. Oke. Dan 100 anak jalanan. Ada kegiatan yang sedang bermasalah dengan hukum. Oh, oke. Jadi kasusnya sih kasus tawuran konten. Gara-gara konten bisa tawuran. Gitu, rame ya. Anak kelas 6 SD, anak kelas 1 SMP banyak. Ada juga kasus perkelahian dengan sajam. Oke. Nah, kita mau kasih motivasi. Nah, kebetulan salah satu yang akan menjadi narasumber utama kita adalah Kang Kiai Tono. Oh, Kang Kiai Tono. Ini memberikan motivasi iya. kepada anak-anak nanti di sini semua gitu ya. Iya. Oke, boleh kita bergabung ya? Boleh. Ini yang paling penting narasumber utama. Pak Kiai, assalamualaikum. Oke, ketemu sama Pak Kiai di sini harus ngobrol dong. Jangan Pak Kiai, Kang Tono. Oh, Kang Tono aja. Oke, bersama Kang Tono di sini pastinya Kang Tono dan Kang Lutfi di sini gitu ya. Cocok nih buat satu dua. Wow, bahaya nih ya. Oke, Kang Tono, kita mau tahu nih tadi kegiatan di dalam itu apa sih yang diberikan, motivasi apa yang diberikan kepada anak-anak? Motivasi saya kira semuanya sama. Berbicara masa depan generasi, berbicara moral, berbicara etika, berbicara akhlak. Semuanya, hampir semua pemateri juga yang nyebut isinya ke sana. Oke. Tapi jauh lebih daripada itu, saya lebih bicara harapan ke depan. Harapan ke depan dari Kang Tono apa nih? Karena bukan satu-satunya kejadian ini di Cirebon kan, Pak Ketua ya. Iya. Banyak kejadian. Maka ini perlu apresiasi dulu untuk Polresta Cirebon. Mau berbuat melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu kami atas nama warga Cirebon, pertama apresiasi, terima kasih kepada Polresta Cirebon. Dan kami berharap ke depan berlanjut. Jadi mumpung ada Pak Ketua Dewan untuk di DPRD juga minta dukungan dan pengawasan secara intensif. Kalau dari pihak masyarakat tentunya kami menyambut hal positif. Karena siapapun generasi, siapapun mereka, apapun kesalahan dan kekurangannya, mereka adalah bangsa Indonesia. Kalau mereka adalah anak-anak Indonesia, tanggung jawab siapa? Itu tanggung jawab kita. Sebagai generasi tanggung jawab Anda. Penerus gitu ya, Kang Tono ya. Termasuk tanggung jawab Anda semua. Oke. Yang kedua, kita tidak boleh memandang mereka dengan kebencian. Maka yakin di Buka Polresta juga mengumpulkan mereka atas dasar kasih sayang. Karena siapapun mereka punya hak untuk menikmati negeri ini. Iya, punya hak untuk maju, punya hak untuk menikmati kemajuan dan sukses. Makanya kita-kita inilah Pak Ketua Dewan, kami-kami orang tua ini yang harus mengarahkan mereka mencapai sukses. Saya kira itu. Oke, apa Tidak boleh memandang sebelah mata ya. Tidak boleh, karena mata dua saja masih sering tidak kelihatan. Karena yang boleh memandang sebelah mata cuma Jaja Miharja. Jajan Miharja, apa itu. Jadi siapapun mereka, seperti apapun keburukannya, bagi kami bukan sebuah keburukan yang total. Kalau hari ini kelihatan tidak baik, kita masih tetap punya harapan. Besok mereka kita harapkan untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, Pak Ketua, boleh berikan pendapat apa sih seharusnya dilakukan agar mereka ini yang konon meresahkan itu bisa punya kegiatan yang lebih positif lagi, memacu mereka untuk beraktivitas. Yang pertama, targetnya anak-anak muda Cirebon harus mendapatkan kesempatan pendidikan sebaik-baiknya, setinggi-tingginya. Karena anak-anak muda Cirebon harus menjadi anak muda yang tangguh, anak muda yang unggul, anak muda yang penuh dengan kompetensi. Nah, hari ini mereka menurut kami ya, karena kurang mendapatkan kesempatan untuk lebih berkembang lagi, akhirnya mencari kesempatan di luar ya. Konteksnya tidak terlalu positif. Media sosial salah satunya menyebabkan teman-teman ini tawuran karena konten gitu. Ada lagi perang antar kelompok. Nah, ini yang sebenarnya harus mulai kita fahamkan kepada mereka bahwa tugas kita adalah belajar, tugas kita adalah menjadi orang yang seutuhnya, tugas kita adalah memastikan hari ini lebih baik dari kemarin, yang akan datang lebih baik daripada hari ini. Mantap. Dan saya yakin
ekosistem pendidikan di Kabupaten Cirebon ini harus lebih ditingkatkan kualitasnya ya. Karena begini, pendidikan itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 saja, tapi bagaimana membangun mental anak, karakter anak, akhlak anak, kemampuan agama dari si anak dan lain sebagainya. Gitu. Ini yang menurut saya perlu lebih dikuatkan lagi sebagai pemerintah daerah yang punya tanggung jawab utama dari pengembangan pendidikan anak-anak di Kabupaten Cirebon. Oke, kita ingin tahu apa saja kegiatan dari pesantren kilat ya. Ini bersama dengan Polresta Cirebon ini, kita langsung masuk ke dalam. Boleh nambah nggak? Oh, Boleh boleh gimana, nambah Kang sedikit? Tono? Oh, enggak. Mumpung ada Pak Ketua Dewan, ya atas nama masyarakat, atas nama pribadi boleh, tolong adakan ruang untuk mengadakan pertemuan atau di lembaga di pemerintah Kabupaten Cirebon untuk bicara soal ini diseriuskan. Oke. Soal generasi ini, karena kami melihat belum serius. Belum serius, Kang Belum Tono? serius. Oh. Kami di lapangan, kebetulan kami di lapangan. Kalau Pak Ketua kan di kantor, Ya. Iya. di Tapi ruangan. ke lapangan juga. Nah, ke lapangan kalau nyari masa kan. Nyari masalah juga. Oleh karena itu, barangkali banyak info dan masih sangat banyak yang terjadi lebih daripada itu. Oke, bisa diagendakan ya Kang Lutfi ya. Mohon Pak Oh, harus. Ketua. Dialog lu Ini Kang menurut Lutfi saya dan juga penting. Kang Tono nih ya. Jadi Ya. kami juga melihat tingkat keseriusan masih jauh dari memadai ya. Kenapa? Karena semakin banyak kasus terjadi kan semakin terlihat bahwa pengelolaan generasi muda masih jauh dari kata baik dan cukup gitu. Jadi saya sepakat dengan Kang Tono. Perlu dibuat ruang yang lebih besar dan yang lebih masif untuk memastikan gerakan membangun generasi Seperti itu. menuju lebih baik ini serius. Oke, kita juga serius ingin mengetahui kegiatan di dalam masjid ini di Masjid Jami Syarif Hidayatullah. Yuk kita Silakan. langsung masuk ke dalam. Tadi Om Kiai sudah sampaikan bahwa salah satu kunci sukses adalah apa? Nyambung. Apa? Tahu nggak tadi kata beliau? Wah, mereka kan berarti apa? Ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa sukses. Tapi itu salah satu kunci saja. Ada kunci yang lain. Kunci yang lain itu dasarnya adalah dari ilmu pengetahuan. Tapi orang-orang bijak bilang attitude bahasa roketnya akhlak. Kalau kita akhlaknya tidak baik, maka jalan menuju sukses itu akan terjal sekali. Kalau akhlak kita standar-standar aja, kita nggak gampang untuk meraih tangga kesuksesan. Kita semua ingin sukses. Kalau saya tanya sama dia ini yang paling depan nih, siapa namanya? Yang keras loh. Hah? Baik. Ibrahim. Hah? Ibrahim. Cita-citanya apa? Berdiri. Nih, saya itu. Nanti ada kamera. Nanti coba. Paling Ibrahim. Cita-citanya apa? Polisi. Kenapa pengen jadi polisi?
apa sih Dan tujuan dari adanya kegiatan pesantren kilat untuk APH ini? Baik, hari ini kami Polresta Cirebon bersama Pemda Kabupaten Cirebon, DPRD, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Ibu Ketua Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon ya. Kita sama-sama melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang selama ini berhadapan dengan hukum ya. Yang kemarin-kemarin masih melakukan kegiatan negatif, hari ini kita ajak untuk berhijrah agar mereka nantinya siap menjadi generasi emas ya, generasi yang tangguh yang akan mampu membangun Kabupaten Cirebon. Kami tentunya berharap anak-anak yang ada di binaan kami sebanyak kurang lebih 50 orang, mereka menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bermanfaat. Kita jangan menyerah, anak-anak juga kita minta untuk tidak menyerah. Harus selalu belajar, harus selalu berdoa dan taat kepada kedua orang tuanya. Oke, kegiatan yang dilakukan dari Polresta Cirebon sendiri untuk bisa merangkul mereka agar lebih positif lagi. Ya, kegiatannya kita memberikan pengetahuan, kemudian memberikan pembinaan, tausiah agama bersama Dai Kamtibmas Polresta Cirebon. Kami juga tadi memberikan kegiatan ekonomi kreatif ya, barista kopi, agar mereka punya pilihan apakah mereka nantinya mau jadi entrepreneur atau menjadi orang-orang yang mereka banggakan ke depannya nanti. Oke, respon dari anak-anaknya bagaimana nih, Dan? Ya, kalau saya lihat mereka seneng ya, tapi nanti boleh ditanya merekanya masing-masing. Oke, sejauh ini konsisten dari Polresta Cirebon sendiri apa saja sih nanti untuk kedepannya punya program apa lagi nih, Dan? Ya, kedepannya tentu kami juga tetap berkolaborasi dengan semua pihak untuk anak-anak ini tetap kita pantau ya, kita bimbing, kita asuh lah ya, minimal jadi orang tua pendamping lah bagi mereka agar mereka siap nanti menjadi orang-orang pilihan. Oke, di sini juga ada Bunda Vivi. Bunda Vivi, konon mereka ini dianggap meresahkan. Bagaimana Ibu menanggapinya agar mereka juga tidak berkecil hati nih, Bunda? Ya, terima kasih. Kalau untuk anak-anak meresahkan dengan perilaku yang seperti ini memang betul ya. Belum masanya, anak masanya sedang masa belajar, masa bermain, tapi harus melakukan satu tindakan kriminal ya, sangat meresahkan. Berharap dengan yang Ibu Kapolresta lakukan ini luar biasa. KPAID mengapresiasi dengan kegiatan ini, diberikan pembekalan, nggak hanya cuman pembekalan dalam rohani, tapi pembekalan dalam praktek untuk kehidupan kedepannya. Berharap acara ini menghasilkan nanti kedepannya anak-anak akan lebih siap lagi menghadapi satu kehidupan yang begitu rumit mungkin kedepannya. Jadi dengan pembekalan yang diberikan oleh Ibu Kapolresta ini luar biasa ya, dan kami juga tadi sangat terharu Ibu Kapolresta langsung begitu sikapnya tentang anak-anak yang tidak mempunyai orang tua, tapi melakukan satu tindakan yang sedang berhadapan dengan hukum. Beliau langsung menjadikan anak tersebut menjadi anak angkat. Mungkin dengan beliau akan memberikan mengangkat anak ini akan semakin baik ke depannya. Oke, saya harapannya dengan bimbingan beliau sebagai generasi penerus juga. Dan betul. ini kan untuk kedepannya juga nih, Dan ya, ini agar tidak lagi ada kasus-kasus yang melibatkan anak-anak di bawah umur ya, Dan ya. Ini jangan sampai juga memprihatinkan, tingkatnya menjadi tinggi. Upaya dari pihak kepolisian apa saja sih, Dan? Ya, upaya kami tentunya tindakan-tindakan kepolisian preemptif ya, memberikan edukasi, penyuluhan, mengajak agar mereka tangguh untuk melawan semua ajakan-ajakan negatif di kehidupan bermasyarakat, agar mereka siap ya menjadi orang-orang yang tadi yang saya bilang, orang-orang yang bermanfaat untuk masyarakat ke depan, dan mereka tidak terlibat ajakan-ajakan yang negatif. Jadi tindakan-tindakan preventif itu kita galakan, termasuk kita mengedukasi warga masyarakat, para orang tua untuk sama-sama mengawasi anak-anaknya, mendoakan agar mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang baik, mengajak lingkungannya untuk selalu meningkatkan satkambling. Ya, ketika anak-anak terlihat berkumpul atau melakukan hal-hal negatif, kita cegah, bubarkan dan sebagainya. Tindakan lainnya, tindakan kepolisian, tindakan preventif ya. Kita galakan patroli KRYD, patroli sahur, patroli ngabuburit di masa Ramadan ini, agar anak-anak itu yang masih punya niat-niat yang tidak baik ya bisa dicegah gitu ya. Apa saja kasus yang terlibat mereka ini, Dan? Ya kan, ada yang masih terlibat perang sarung ya, ada yang tawuran dan sebagainya. Ini kan meresahkan juga agar masyarakat atau kondusivitas di wilayah Cirebon ini juga aman. Himbauan kepada masyarakat bagaimana, Dan? Ya, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, mari jaga anak-anak kita
awasi anak-anak kita dan jaga situasi Kamtipmas di wilayahnya masing-masing tetap kondusif. Jadikan anak-anak kita sumber daya manusia yang tangguh, ya, yang akan memimpin masa depan Indonesia ke depan. Dengan cara apa? Mempersiapkan mereka sebaik mungkin, baik dari keluarga, dari sisi pelajaran di sekolah, dan dari kehidupan di lingkungan warga masyarakat. Pengawasan dari Dewan bagaimana untuk agar anak-anak ini bisa dibina dengan baik? Yang pertama kita apresiasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman Polresta, menurut kita oke, pakai banget. Kenapa? Preventif ini menurut kami suatu langkah yang sangat bijak. Karena teman-teman adik-adik semua ini kan masih kurang pembinaan. Dan ketika mereka disadarkan, akhirnya mereka bisa mengkalibrasi arah lagi. Yang perlu kita lakukan, saya kira bukan hanya tugas teman-teman Polres saja, pemerintah daerah dan semua elemen masyarakat punya tanggung jawab yang sama. Kita harus memastikan arah gerak anak-anak ini menuju tangga sukses. Makanya tadi banyak motivasi-motivasi yang disampaikan juga Pak Kamtono, yang saya kira ini perlu jadi pegangan anak-anak. Oke, perlu kolaborasi yang erat lagi ya, ini semuanya, semua pihak ya. Betul. Pak Ketua ya. Oke, dan pastinya semua liputan kami bermanfaat untuk Anda semuanya di Legislator on the Road. Kita ketemu besok, disebabkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon.